Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk kembali bertemu dalam ruang Zoom. Tentu saja masih akan membahas terkait mata kuliah metode penelitian. Jadi masih ada beberapa pertemuan yang tersisa, di antaranya itu akan membahas tentang bagaimana penyusunan rumusan masalah, bagaimana penyusunan hipotesa, kemudian penyusunan penelitian terdahulu, abstrak, dan latar belakang penelitian. Jadi saya pikir daripada saya membahas terpotong-terpotong, saya berpikirnya lebih baik kayaknya kalau saya membahas secara keseluruhan, dan next giliran Bapak Ibu yang kemudian menyusun naskah atau proposal penelitiannya, rencana penelitiannya secara bersamaan. Jadi tidak perlu lagi minggu ini kita susun rumusan dulu, kemudian minggu depan kita coba bikin hipotesanya, kemudian minggu depannya lagi kita buat matriks penelitiannya. Seperti ada informasi yang terpotong-terpotong, yang semestinya ini informasinya harus saling berhubungan ya. Jadi ketika Bapak Ibu menyusun latar belakang, maka sudah pasti rumusan masalah ikut, kemudian abstraknya juga ikut nanti, kemudian penyusunan hipotesanya seperti apa, matriks penelitiannya seperti apa. Jadi mending kita bahas secara keseluruhan ya. Kemudian yang kedua, pada malam hari ini juga ada beberapa naskah proposal yang sudah masuk. Nanti kita akan coba simulasi, meskipun materi pengecekan plagiasi itu sebenarnya materinya Pak Ipul ya. Tapi tidak apa-apa, kita combine saja. Saya hanya akan membantu karena mau tidak mau tetap saya akan mengecek plagiasinya. Apakah Bapak Ibu copy paste ataukah betul-betul Bapak Ibu yang menyusun sendiri proposalnya nantinya. Jadi akan ketahuan berapa persen tingkat copy paste-nya atau berapa persen tingkat keseriusan Bapak Ibu dalam menyusun latar belakangnya nanti. Oke, kita mulai dulu dari, mudah-mudahan kelihatan ya. Oke. Jadi yang pertama itu, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya. Suara saya jelas juga Pak ya? Ya Bu, kelihatan jelas juga suaranya Bu. Jelas Bu. Oke, jadi pertemuan keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8 saya rangkum dalam pertemuan kali ini. Ya. Jadi pertemuan selanjutnya sisa kita akan mereview, memeriksa bagaimana kondisi proposal Bapak Ibu. Jadi saya kan hanya sampai pada latar belakang. Tugas selanjutnya nantinya akan diteruskan oleh Pak Ipul menyusun metode penelitian, bagaimana menyusun apalagi namanya teori-teori yang bab 2-nya dan metode penelitian. Saya hanya mengantar sampai pendahuluan saja. Oke, pada pertemuan keempat kali ini, yang pertama kali kita akan bahas yaitu studi pendahuluan. Jadi studi pendahuluan itu mengapa pada awal-awal saya sudah menginformasikan kepada Bapak Ibu untuk mencari referensi jurnal sebanyak-banyak mungkin, karena itu tujuannya kita akan menyusun nanti studi pendahuluan atau dalam hal ini matriks penelitian terdahulu. Sebenarnya semua yang kita bahas itu adalah hal yang Bapak Ibu sudah pernah lalui semua ya. Cuman saya tidak tahu ada mungkin waktu yang berbeda, kurun waktu yang berbeda Bapak Ibu yang sudah pernah melewati. Mungkin ada yang paling dekat jaraknya itu hanya Andi Muhammad Reza ya. Mungkin 2 tahun ke belakang selesainya. Yang Bapak Ibu yang lain, saya yakin meskipun masih diingat, tapi diingatnya pun itu masih samar-samar ya. Jadi kita refresh kembali.
Jadi Bapak Ibu kembali saya ingatkan Kidi bahwa saya berbicara sekarang ini di depan Bapak Ibu bukan karena saya tahu semuanya, bukan. Kebetulan karena memang tugas saya seperti ini. Jadi kita hanya sharing saja, tidak menutup kemungkinan apa yang ada yang Bapak Ibu ketahui saya tidak ketahui ya. Jadi kita sharing saja. Oke, lanjut. Tujuan daripada menyusun studi pendahuluan itu mahasiswa nantinya mampu membuat matriks untuk studi pendahuluan. Jadi seperti apa sih tampilan daripada matriks pendahuluan itu? Jadi sudah saya sampaikan di awal-awal bahwa isi dari matriks penelitian itu harap Bapak Ibu membaca jurnal yang relevan sebanyak-banyaknya, kurang lebih paling sedikit 10 jurnal. Karena itu semua akan membantu Bapak Ibu dalam menyusun latar belakang penelitian. Jadi seperti ini. Isi matriks penelitian terdahulu itu kurang lebih sederhananya seperti ini ya. Kadang juga ada mahasiswa yang menuliskan dalam bentuk mendeskripsikan saja, jadi dalam bentuk paragraf-paragraf. Tetapi lebih jelas kayaknya kalau dibuatkan matriks seperti ini. Ada nomor, kemudian ada judul penelitiannya, penulisnya siapa, kemudian rumusan masalahnya. Kalau rumusan masalahnya 2 silakan ditulis semua. Kemudian hasil dari penelitiannya seperti apa, dan yang terakhir persamaan serta perbedaan penelitian tersebut dengan rencana penelitian Bapak Ibu yang akan lakukan. Jadi persamaannya apa, kemudian perbedaannya apa. Baik itu mungkin dari segi metodenya, perbedaan jurnal atau penelitian yang Bapak Ibu angkat di matriks dengan rencana penelitian Bapak Ibu. Sudah jelas? Halo, jelas Ji Bapak Ibu, jelas ya? Jelas Bu. Jelas Bu. Ya, saya coba menyampaikan selambat mungkin. Jelas Bu. Ya. Kalau saya agak cepat berbicara, ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan, cepat dipotong saja. Oke, ini adalah matriks penelitian terdahulu. Jadi minimal 10 jurnal yang Bapak Ibu baca, yang relevan dengan penelitian itu masukkan semua di sini. Minimal 10 ya. Selanjutnya, membuat rumusan masalah. Tujuan dibuatnya rumusan masalah itu agar Bapak Ibu mampu membuat rumusan masalah rencana penelitian. Karakteristik rumusan masalah itu, yang pertama spesifik, artinya langsung pada intinya. Jadi tidak usah terlalu berbelit-belit. Misalnya rumusan masalah pertama, bagaimana nilai karakteristik marsal campuran aspal porus menggunakan limbah oli karena limbah oli tersebut banyak bla 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 bla. Jadi tidak seperti itu. Spesifik, langsung pada intinya saja rumusan masalah. Langsung pada intinya. Kemudian ada unsur kebaruan dan keaslian. Minimal, artinya sebagaimana yang sudah disinggung di atas bahwa pertanyaan penelitian, jadi rumusan masalah itu seperti penjelasan saya beberapa minggu yang lalu bahwa rumusan masalah itu sebenarnya pertanyaan penelitian ya, pertanyaan yang Bapak Ibu ingin lakukan. Pertanyaan penelitian yang menyeratkan sebuah sudut pandang atau minimal pendekatan baru dalam melihat suatu permasalahan yang ingin dibahas. Jadi ada kebaruan, jadi kalau misalnya ada referensi jurnal sebelumnya atau penelitian sebelumnya, kalau sama persis, kita coba gali atau lihat dari sudut pandang yang berbeda atau melakukan pendekatan baru yang berbeda dengan yang orang lain sudah lakukan, seperti itu. Karena kalau sama persis, itu kalau bahasa Inggrisnya namanya menyontek ya, jadi menjiplak. Itu nanti yang kalau dicek Turnitin atau plagiasi itu yang nantinya akan muncul 99%, artinya hampir nyaris copy-paste, seperti itu. Jadi harus juga pintar berkata-kata. Baru rata-rata orang teknik itu, eksak itu kurang lihai berkata-kata ya. Jadi saya anggap ini sebagai suatu tantangan. Kalau yang pertama tadi mungkin masih peluangnya untuk betul mungkin masih besar, spesifik, artinya langsung pada intinya. Karena memang orang eksak itu langsung pada intinya, tidak suka berbelit-belit ya.
Kemudian memiliki relevansi terhadap permasalahan yang dibahas dalam komunitas ilmiah, artinya rumusan masalah yang disusun tidak lepas dari beberapa penelitian yang relevan dan pernah dilakukan sebelumnya. Tidak boleh juga kita mengatakan penelitian saya ini penelitian baru loh, belum ada sama sekali yang melakukan. Baru saya sendiri yang lakukan ini. Tidak ada di dunia ini yang melakukan hal yang sama seperti saya lakukan. Tidak bisa juga kita katakan seperti itu. Harus ada relevansi dengan beberapa penelitian yang sudah dilakukan orang lain, karena seyogyanya bahwa sebuah penelitian itu lahir dari suatu masalah yang sudah barang tentu sudah pernah dilakukan oleh orang lain penelitian tersebut. Jadi kita hanya mencari solusi dari permasalahan yang orang lain sudah pernah lakukan. Jadi seperti itu. Tidak bisa bilang, saya ini di Bu Johra, di mana Bu Johra? Di Merauke? Manokwari? Manokwari, Bu, iya. Baru saya, Bu, pertama kali yang lakukan di Manokwari nih. Baru sendiriku lagi perempuan yang lakukan. Jadi ya seperti itu ya. Hebat Bu Johra. Hebat. Aduh. Ya, hebat Kak Ibu kalau begitu. Ini saya juga di Mamuju, satu-satunya orang yang berkacamata yang pernah lakukan ini saya. Mate Mija. Ada dua, Bu. Oh iya, sorry. Saya lupa. Next, menarik perhatian. Maksudnya, pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang diangkat itu, yang diajukan juga menjadi konsen peneliti yang fokus pada area studi yang sama. Beberapa langkah praktis menyusun rumusan masalah. Yang pertama, tulislah satu kalimat atau paragraf pengantar rumusan masalah sebelum pembaca sampai pada rumusan masalah. Misalnya ya, paragraf, kalau rumusan masalah itu kan bagian yang lain dari latar belakang dulu, kemudian rumusan masalah, seperti itu urutannya ya. Tetapi paragraf sebelum rumusan masalah tersebut ada yang mengantar, kalimat yang mengantar atau paragraf yang mengantar sebelum masuk ke detail rumusan permasalahan. Misalnya, berdasarkan latar belakang tersebut, kami penulis melihat bahwa pemanfaatan bahan bla 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 dapat dilakukan dengan metode atau dengan melakukan penelitian tersebut. Sehingga kami mencoba membuat rumusan masalah antara lain. Satu, bagaimana ininya, bagaimana nilai Marshallnya, bagaimana nilai Cantabro-nya, bagaimana nilai kuat tekan dan kuat tariknya, seperti itu. Jadi harus lihai berbahasa juga, harus pintar mengantar. Ya. Kemudian yang kedua, rumusan masalah atau pertanyaan penelitian dapat ditulis dalam bentuk daftar pertanyaan atau paragraf atau bagian dari paragraf. Ini sudah jelas. Kemudian, libatkan kalimat tanya yang relevan. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa rumusan masalah itu adalah pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan penelitian itu menggunakan kalimat tanya, bagaimana karakteristiknya, apa struktur penyusunnya, mengapa, dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi kalau misalnya, kembali saya ingatkan bahwa rumusan masalah itu juga bisa memberikan gambaran kita seberapa besar ruang lingkup dari penelitian yang coba kita lakukan. Jadi kita yang sendiri bisa menakar, kalau saya kira-kira mengambil rumusan masalah ini, misalnya ya, bagaimana nilai karakteristik Marshall setelah, bagaimana nilai kuat tekan beton setelah dilakukan perendaman terhadap air laut selama 5 tahun. Kan mustahil juga kan. Berarti selesai meki S2, belum selesai penelitian, tak? Seperti itu. Jadi kita yang bisa menakar sendiri ruang lingkup dari penelitian yang coba Bapak Ibu angkat. Kemudian rancangan hipotesa. Tujuannya itu agar Bapak Ibu mampu membuat rancangan hipotesa dari rencana penelitian. Jadi hipotesa itu kesimpulan sementara ya, kesimpulan awal yang penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Syarat penyusunan hipotesa. Yang pertama, haruslah dirumuskan secara singkat, padat, serta jelas.
Yang kedua, harus menunjukkan adanya sebuah hubungan antara dua atau lebih variabel dalam penelitian. Yang ketiga, haruslah berdasarkan pada pendapat atau teori-teori dari para pakar atau hasil penelitian dari penelitian yang lainnya yang sudah pernah dilakukan yang relevan dengan penelitian yang coba kita lakukan. Contohnya, penelitian yang dilakukan Pak Asrudin menyebutkan bahwa dengan menggunakan limbah oli terhadap campuran aspal, maka menurunkan nilai stabilitas dari campuran aspal tersebut. Penelitian lain yang dilakukan oleh Bu Jora mengatakan bahwa penambahan zat aditif dapat memberikan atau dapat meningkatkan nilai stabilitas. Maka sudah ada dua pendapat yang berbeda kan, sudah ada dua variabel yang berbeda. Maka ini yang kita kawinkan sehingga ditutup dengan kalimat sehingga penulis mencoba melakukan penelitian, melakukan atau mix desain campuran aspal yang menggunakan limbah oli dengan tambahan bahan aditif ini. Ya, itu. Seperti itu, sesingkatnya saya sampaikan. Sampai di sini Bapak Ibu mengerti atau ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan? Jelas Bapak Ibu? Pak Arwan tabe sepotong di muka tak kelihatan Pak Arwan. Iya, gitu dong. Jangan kasih sampai di bawah karena biasa kalau mahasiswa kuliah online itu di atas dirapi, di bawah ndak tahu pakai celana bola kika, pakai kaos kaki bola kika. Oke, cukup Pak Arwan kalau seperti itu. Boleh saya lanjut? Iya, Bu, makasih. Bapak Ibu. Sekarang Ya. penyusunan abstrak. Abstrak itu kan paling atas ya. Jadi kalau ingin mengetahui inti daripada suatu jurnal atau skripsi itu kita cukup di samping membaca kesimpulan, cara yang kedua yang paling jitu juga yaitu membaca abstrak, karena dengan membaca abstrak maka secara garis besar kita sudah dapat mengetahui cakupan daripada penelitian tersebut yang sudah dilakukan. Jadi saya tampilkan di sini contoh abstrak. Jadi abstrak itu di copy paste ya, copy paste daripada isi proposal. Ada 3 inti atau ada 3 konten yang harus muncul di dalam penyusunan abstrak. Yang pertama ada 4 ya, sorry ada 4. Yang pertama itu adalah kita angkat sedikit latar belakang ya. Gambaran singkat latar belakangnya. Yang kedua, yang dimunculkan dalam abstrak itu adalah tujuan. Tujuan dilakukannya penelitian atau rumusan masalah tadi ya. Misalnya tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui nilai karakteristik Marsal dan untuk mengetahui nilai kehilangan berat. Itu tujuannya. Kemudian dengan metode apa? Dengan metode apa sehingga tujuan atau rumusan tadi bisa tercapai? Itu poin ketiga yang harus ada di dalam abstrak. Metode penelitian. Misalnya dengan melakukan tes uji Marsal dan melakukan uji Cantabro. Kemudian yang ketiga adalah hasil daripada penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Berdasarkan analisa data yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan reformasi bla 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 bla. Jadi singkat saja, makanya biasanya kalau abstrak itu kan ada batasannya. Maksimal ada yang menulis, ada maksimal 250 kata, ada bahkan 150 kata. Kenapa singkat? Karena sebenarnya inti-inti daripada muatan dari abstrak itu memang hanya 4 poin. Ada latar belakang sedikit, kemudian ada tujuan, ada metode, dan ada kesimpulan atau hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Yang selanjutnya yaitu menyusun latar belakang masalah atau latar belakang penelitian. Sebenarnya banyak metode ya, banyak metode yang digunakan dalam penyusunan latar belakang penelitian. Ada yang dari khusus dulu, kemudian ke umum, seperti piramida. Kemudian ada piramida terbalik, ada umum, khusus, baru umum lagi,
Ada kebalikannya khusus, umum baru khusus lagi, tapi yang kebanyakan dilakukannya itu adalah sistem piramida terbalik. Yaitu hal umum yang terlebih dahulu dibahas, kemudian hal khusus. Misalnya saja, misalnya saya angkat satu contoh rencana penelitian dari Saharir, yaitu prosedur pengolahan limbah rumah sakit awal BROS. Maka maka latar belakang yang bisa dimunculkan, yang disusun di dalam pendahuluan itu umum mengatakan bahwa bagaimana sih kondisi limbah atau prosedur perlakuan limbah rumah sakit di Indonesia itu dulu. Seberapa banyak sih limbah rumah sakit yang ada di Indonesia? Kemudian lebih khusus lagi di Makassar bagaimana? Lebih khusus lagi di rumah sakit awal BROS. Jadi itu yang dimaksud dengan piramida terbalik. Khusus dulu, bahkan dunia, Indonesia, Makassar, rumah sakit awal BROS. Seperti itu. Buat latar belakang itu harus banyak membaca ya, karena untuk mengetahui menyusun kata-kata dari umum, melihat kondisi secara global, kemudian ditarik lebih mengerucut kembali, itu harus banyak membaca. Jadi informasi-informasi yang akan kita rangkai dalam kata-kata yang dimuat dalam latar belakang itu berdasarkan dari hasil membaca kita terhadap referensi-referensi yang terkait dengan penelitian kita. Kemudian latar belakang itu seperti solusi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa latar belakang, namanya saja latar belakang. Ya, apa yang melatar belakangi Bapak Ibu ingin sekali melakukan penelitian tersebut? Tentu ada masalah kan? Selalu dimulai dari masalah. Oh, di rumah sakit awal BROS seperti ini perlakuannya atau prosedur ini. Kemudian diakhiri nanti solusi. Maka kami merasa tertarik melakukan penelitian terkait dengan peninjauan atau evaluasi penerapan prosedur pengolahan limbah rumah sakit. Jadi ada solusi yang ditawarkan dari permasalahan-permasalahan yang digambarkan dari awal. Seperti itu. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Ada yang kurang jelas, Bapak Ibu, silakan ditanyakan. Sudah jelas semua? Ibu coba. Ya, silakan Bu Johra. Oh iya, Ibu, yang mungkin yang saya masih agak bingung nih, jangka waktu pengambilan datanya itu berapa tahun, Ibu? Contoh nih, saya punya kan evaluasi pelayanan air bersih di sekolah kami. Yang saya mengambil data itu apakah cuma tahun 2020 saja atau beberapa tahun mundur ke bawah, ke belakang? Jadi kalau data yang ingin digunakan itu sebaiknya data terbaru ya. Data terbaru, termasuk di matriks penelitian terdahulu itu 5 tahun ke belakang. Referensi yang 5 tahun ke belakang. Kemudian mungkin variabel atau sampel mungkin Bu Johra yang maksud, yang Ibu Johra maksud. Iya Ibu, sampelnya atau variabelnya itu pengambilan datanya itu berapa tahun? Contohnya nih, saya kan contoh kan salah satu rumusan masalah saya itu Ibu bagaimana menganalisis kebutuhan air di sekolah kami. Yang saya mau ambil di sini kan kayak kebutuhan air di tahun 2020 saja atau sekarang ini atau mundur beberapa tahun ke bawah, ke belakang. Misalkan 5 tahun misalkan berarti 2015 sampai dengan 2020. Itu yang saya masih bingung. Yang data kan sekarang Ibu Johra melakukan penelitian di tahun 2020 ya. Iya. Berarti data atau penelitian Ibu Johra itu harus dilakukan di tahun 2020. Iya. Kalaupun ada data terdahulu terkait dengan yang Ibu Johra tadi, kebutuhan air bersih, kebutuhan air di beberapa 5 tahun air bersih, itu dimasukkan ke dalam data sekunder. Ya, kan ada data primer, ada data sekunder. Ini sebenarnya masuk di metode penelitian ya. Jadi metode penelitian itu ada penggunaan data primer. Data primer itu adalah data yang diambil langsung, yang Ibu Johra ambil langsung.
yang misalnya melalui wawancara, kuesioner, pengamatan observasi dan lain sebagainya, itu dikategorikan sebagai data primer, data utama, data yang diambil langsung. Tetapi ada juga yang dimaksud data sekunder atau data penunjang. Nah, itu data penunjang bisa saja diambil dari instansi terkait, misalnya. Kalau air bersih kan bisa diambil dari PDAM atau lain sebagainya. Jadi seperti itu, Bu Jora. Ya, terima kasih Bu, udah saya memahami. Ya. Ya. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan, Bapak-bapak? Karena hanya satu Ibu. Yang lain sudah jelas? Pak Putu, Pak Aryadi, Pak Enal. Aduh, Pak Enal juga ini baru muncul. Dari mana Pak Enal? Kayaknya ada yang hanya pasang kamera deh. Pak Siswandi? Izin, Bu. Ya Bu, izin saya dulu Bu. Ya, silakan. Siapa ini? Menyambung tadi dengan pertanyaan Ibu Johara, kalau kita berbicara latar belakang juga kan kita juga berbicara kondisi existing. Ya. Menyambung dengan penelitian yang saya coba mau angkat ini adalah evaluasi pengelolaan air limbah skala kawasan yang ada di kawasan Kumuh, Kota Tarakan. Nah, kalau berbicara kita evaluasi, artinya ada perubahan perilaku masyarakat dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Terus yang kedua, ada hasil uji lab dari hasil uji lab terkait kualitas air limbah atau kualitas air limbah berdasarkan yang ada sekarang adalah Permen LH tentang baku mutu air limbah domestik. Ini air limbah domestik ini, tidak berbicara industri ataupun limbah B3. Ini yang rumah tangga. Nah, ya kalau yang melihat ini kan pasti banyak data yang harus saya ambil. Termasuk adalah data BPS. Data BPS ini juga kan bisa dibilang tidak up to date juga. Artinya yang ada hari ini itu malah 2 tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu. Agak sulit untuk kita mendapatkan data terkait ini. Kalau hasil dari misalnya ini kepemilikan jamban yang ada di wilayah itu, di kawasan itu, biasanya dimiliki oleh Dinkes atau puskesmas yang ada di wilayah itu. Itu pun juga sudah data beberapa tahun. Tidak terupdate. Kalau saya penelitian tahun ini, ya bisa jadi itu sudah data 2016, 2017, kira-kira seperti apa. Dan yang kalau kita berbicara evaluasi adalah ada perbaikan ke depan. Dengan perbaikan ke depan ini kira-kira untuk proyeksi berapa tahun ke depan dengan jumlah pertumbuhan penduduk atau dibenturkan lagi dengan rencana tata ruang pemerintah setempat. Ya. Ini saya tidak bisa bicara banyak tentang harus saya beginikan nantinya, ini evaluasi saya seperti ini, nanti solusinya seperti ini. Tetapi kalau saya benturkan dengan tata ruang, ternyata peruntukannya wilayah itu ada relokasi misalnya, ada apa namanya ini, tidak ada lagi pengembangan untuk kawasan permukiman di wilayah itu karena masuk di kawasan kumuh yang di SK-kan oleh wali kota. Ini yang mungkin menjadi tantangan juga buat saya pribadi dalam hal pengambil materi atau judul yang saya angkat terkait evaluasi pengelolaan air limbah kawasan di wilayah kawasan kumuh di Kota Tarakan. Mungkin seperti itu, Bu. Iya. Saya mencoba mengingat ya Pak Siswandi karena panjang tadi pertanyaannya. Saya harus bawahi saja bahwa bagaimana menyikapi data sekunder yang kita coba ambil dari instansi terkait yang tidak up to date, ya.
mungkin hanya 3 tahun ke belakang. Jadi cara menyiasatinya itu masukkan saja di rumusan masalah, seperti yang Bapak Siswandi tadi sebutkan, proyeksi. Jadi dengan adanya data 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, itu kita sudah bisa proyeksikan 10 tahun ke depan. Jadi itu yang pertama, cara menyiasati jika data yang akan kita ambil itu tidak lengkap, seperti itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus ingat bahwa pada saat kita mau melakukan penelitian, sudah ada judul, maka 1001 macam permasalahan yang muncul di kepala. 1001 macam jenis penelitian yang akan kita lakukan, yang ingin kita lakukan itu banyak sekali. Saya mau lakukan penelitian terkait data jamban, kemudian bagaimana dengan berbenturan tidak dengan tata ruang yang ada. Apakah sesuai peruntukannya, pemukiman atau lain sebagainya. Jadi ambil itu tadi, Bapak Ibu yang bisa menakar sendiri waktu dan kemampuan dalam menyelesaikan penelitian tersebut. Kalaupun ada bahagian yang tidak bisa Bapak Ibu lakukan penelitian, masukkan saja di batasan masalah dan dimasukkan di saran. Misalnya batasan masalahnya kita batasi bahwa penelitian ini tidak membahas soal ini, ya. Atau misalnya penelitian ini mengesampingkan rencana, mengecualikan atau tidak membahas, mengesampingkan rencana tata ruang, seperti itu. Atau di saran, penelitian selanjutnya yang dapat dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah mencoba mengkolaborasikan dengan rencana tata ruang wilayah. Seperti itu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih. Ya, nanti pada saat Bapak Ibu ujian proposal, dosen pembimbing dan dosen penguji akan membantu Bapak Ibu dalam menerawang kira-kira dengan rencana penelitian. Kan di metode penelitian itu nanti ada rencana waktu yang Bapak Ibu cantumkan, kan ada 3 bulan, bulan Januari sampai bulan Maret atau lain sebagainya. Kita membantu mencoba menakar bisa tidak selesai sampai itu, sehingga masukan-masukan nanti yang diberikan oleh dosen pembimbing dan penguji insya Allah tanpa mengurangi konten atau inti dari penelitian Bapak Ibu, malah nantinya bisa mempermudah dalam melakukan penelitian. Seperti itu Bapak. Baik. Ya, selanjutnya masih ada? Ya, Bu, Asrudin, Bu. Ya, silakan Asrudin. Iya, Bu. Izin, Bu. Ya. Tadi ini kan tadi ada kebetulan kita sajikan tabel matriks penelitian terdahulu. Nah, kemarin ini waktu saya cari-cari referensi untuk menyusun latar belakang, saya temukan hampir sama persis judul saya. Nah, ada judul saya dapat ini juga mahasiswa pasca sarjana juga ini. Judul saya evaluasi pengelolaan sampah, evaluasi pengelolaan TPA sampah adik-adik Kabupaten Mamuju. Nah, ada judul saya temukan evaluasi pengelolaan tempat pembuangan air sampah, kurang lebih sama lah itu. Studi kasus TPA Inkulum Kabupaten Aceh Barat Daya. Nah, muatannya ini sama, Bu. Saya baca rumusan masalah. Makanya saya mau masukkan rumusan masalah di latar belakang saya, Bu. Karena saya ingin masukkan dari Ibu. Apa yang dia rumuskan masalahnya kurang lebih di bayangan saya, Bu. Misalnya gini, Bu, tapi saya bacakan rumusan masalahnya. Karena ini kayaknya barangkali harus berhati-hati ini. Dia rumusan masalah yang pertama, bagaimana karakteristik sampah yang dibuang di TPA. Ini kan memang harus diambil. Hanya saya berpikirnya kalau hanya karakteristik yang menjadi masalah, tapi timbulannya kita tidak hitung, berapa yang masuk, itu tidak lengkap. Jadi maksud saya, aku tambahkan, Bu, bagaimana timbulan sampah, bagaimana
kuantitas timbulan sampah yang masuk dan karakteristiknya. Kira-kira bisa begitu ya, Bu? Maksudnya dia hanya karakteristik, tapi saya tambahkan jumlah timbulan yang masuk. Itulah gunanya membaca referensi sebanyak mungkin, Pak Asrudin. Makanya tadi saya katakan bahwa penelitian yang Bapak Ibu lakukan itu bukan penelitian yang pertama. Jadi jangan terlalu pede mengatakan, saya ini pertama lakukan penelitian ini. Saya ingin temukan ini. Karena 1001 macam penelitian yang serupa, bahkan yang sama, sudah pernah orang lain lakukan selain Bapak. Makanya, kita coba mengcombine, membandingkan, mengawinkan antara satu penelitian dengan penelitian yang lain. Jadi caranya lihat kembali rumusan masalahnya. Oh, di penelitian yang A, dia belum meneliti soal ini. Contohnya tadi timbulan sampahnya, toh. Kemudian yang kedua, dia belum memperhitungkan potensi persentase sampah kering dan sampah basah misalnya. Nah, itu bisa kita coba mengangkat rumusan-rumusan masalah yang intinya belum diteliti di penelitian yang lain, belum dilakukan penelitian oleh orang lain. Yang kedua, mau sembunyi dimanapun, Bapak dan Ibu, tetap nanti akan terbaca di Turnitin. Tetap akan terbaca pada saat plagiasi, cek plagiasi. Mau bilang, saya dapat jurnal ini, jurnal bahasa Inggris misalnya. Susah sekali ku dapat ini. Berapa link ku masuki, 10 link, baru di dalam link itu ada lagi 10 link. Setengah mati gak dapat ini jurnal. Tidak ketahuan ini, kalau copy paste, tidak ketahuan, aman kan. Yang salah Bapak Ibu ini. Banyak sekali justru kasus judul yang sama persis. Jadi tidak bisa lari dari Turnitin. Ini momok baru diberlakukan tahun ini yang di wisuda kemarin itu seniornya Bapak Ibu sudah melewati momok itu. Jadi maksimal 30% jumlah atau persentase plagiasi dari tesis. Jadi seperti itu. Jadi tulis saja. Ya, silakan. Satu lagi Bu, masih ada lagi samplingnya satu saya mau sampaikan. Misalnya gini, di rumusan masalahnya dia juga ingin mengangkat masalah kondisi pengolahan TPA ditinjau dari aspek teknis operasional, kelembagaan dan pembiayaan. Nah, anggaplah ini format baku yang begini Bu, dia kelembagaan misalnya, kelembagaan, pembiayaan, teknis operasional. Sebenarnya masih ada dua, aspek pengaturan dengan peserta masyarakat misalnya. Nah, saya coba misalnya, anggaplah gini Bu, contoh saja ini Bu, karena memang ancang-ancangan saya ini memang saya masukkan satu aspek lagi. Karena untuk membahas 3 ini harus lengkap dengan aturan hukumnya dulu yang pertama. Tapi anggaplah gini Bu, kalau misalnya ternyata sama persis 3 aspek juga saya mau tinjau misalnya Bu. Apa boleh misalnya, tapi kan objeknya berbeda, objek TPA-nya bisa jadi kondisinya berbeda sekalipun memang yang ditinjau sama. Kira-kira bisa begitu ya Bu? Atau begini, saya langsung kasih saja jurus ampuhnya, ya. Yeah. Bagaimana supaya referensi jurnal yang kita temukan itu mempunyai kesamaan dengan rencana penelitian yang kita mau lakukan. Jadi triknya itu, jika sama persis atau hampir sama atau tingkat persamaannya itu tinggi, silakan lihat saja di batasan masalah. Yang kedua, lihat di saran. Karena apa yang dia batasi, itu dia tidak teliti. Dan apa yang dimasukkan di saran, itu tidak diteliti. Jadi untuk cari aman dari kesamaan, saya ulangi kembali, ambil apa yang peneliti sebelumnya batasi, dan apa yang peneliti sebelumnya masukkan di saran. Nah, itu kita bebas itu. Tidak sama itu. Aman. Oke, Pak Asrudin. Semoga membantu jawaban saya. Siap, Bu. Makasih banyak, Bu. Makasih banyak. Oke, yang lain Bapak Ibu. Masih ada mau ditanyakan? Sedikit lagi saya, Bu. Iya, banyak-banyak apa Pak Sis. Lama juga mau muncul. Iya nih. Jadi kalau misalnya nih, ternyata judul yang kita angkat, materi yang kita mau angkat ini
ternyata memang banyak sama seperti kasusnya Pak Asrudin tadi. Terus yang kedua, di dalam mau dikasih beda dengan apa yang sudah ada, ternyata kita kesulitan data dan apa segala macam. Kira-kira masih memungkinkan kita untuk mengganti judul atau berbalik haluan misalnya ini. Jangan misalnya ini deh, ampun Mak, menyerah mas saya di sini. Setengah mati, saya mau cari judul yang baru karena ada yang lebih menarik, ada yang lebih mudah. Kira-kira kalau kita mau berniat seperti itu, kapan waktunya yang tepat, Bu? Kira-kira memang ini memang pas judul saya atau seperti apa kondisinya, Bu? Oke lah, bulat ini saya ini, tidak berubah-berubah mak ini. Seperti itu. Kira-kira gimana, Bu? Nah, seperti ini Pak Sis. Jadi terbalik kita di mindset tak, terbalik pola pikir tak. Yang harus dilakukan itu sebenarnya awal kita harus tahu bisa tidak penelitian ini berjalan. Makanya kalau di skala lab ada yang namanya trial and error. Jadi sebelum dibakukan itu judul, kita lakukan dulu trial and error. Misalnya, saya melakukan mix design dengan campuran oli 10% terhadap campuran aspal. Olinya 10%. Kita lakukan trial and error dulu. Bisa tidak tercampur itu dengan oli 10%? Tidak hancur itu campuran aspalnya? Nah itu. Jadi kita lakukan dulu penelitian kecil terdahulu sebelum memilih atau mematenkan judul yang akan kita angkat sebagai penelitian, seperti itu. Jadi kalau merasa memang ada firasat apa namanya sholat istihara memang dua atau 3 judul yang mau kita pilih. Ada feeling kurasa ini. Jangan kalau istri itu kita sholat istihara, judul juga perlu sholat istihara. Iya, kayak bismillah saja insya Allah. Ya. Jadi jangan tentukan dulu judul baru balik mikir, jangan, karena nanti teman tak sudah meneliti, kita masih kerja tak masih gonta ganti judul kan, nah seperti itu. Oke. Iya. Yang lain sudah jelas? Pak Sarir, bagaimana Pak Sarir? Ini Bu, saya sementara perhatikan PowerPoint-ku juga ini Bu. Oh iya. Saya cari-cari dulu kelemahannya ini Bu, baru ku tanyakan. Oke. Pak Riyadi? Pak Enal, aduh Pak Enal dari mana saja? Pak Enal dengan Pak Riyadi ini timbul tenggelam di proyek. Mudah-mudahan di proyek bisa dapat judul. Oke, kalau sudah jelas, saya ingin memberikan gambaran sedikit soal momok yang tadi, Turnitin ya. Itu katanya lebih menakutkan daripada dosen penguji. Momok Turnitin. Oke, saya coba angkat satu contoh ya. Saya cari dulu. Saya coba kasih contoh ini tugas dari apa ini? Studi kasus pada kawasan kumuh selumit pantai di Kota Tarakan. Kayaknya Pak Siswandi punya nih. Iya, saya judul gitu. Ya, oke. Kemudian saya buka dulu. Oke, saya coba buka tampilan dari Turnitin. Permisi Bu. Ya.
Ini tampilan dari Turnitin ya. Jadi ini tidak penting karena akun Turnitin ini dimiliki oleh dosen ya. Tapi Bapak Ibu juga bisa beli sendiri akun Turnitin ini. Kalau tidak mau lama-lama dicek, aduh. Kan kalau di saya pasti antri ya ngeceknya. Nah kalau Bapak Ibu tidak mau menunggu, tidak mau lama menunggu, boleh beli sendiri akun Turnitin. Nah ini tampilan akun Turnitinnya. Kemudian yang mau coba saya cek plagiasinya itu, ini tugasnya Pak Siswandi. Evaluasi sistem pengelolaan air limbah perkotaan study case pada kawasan Kumuh Selumit. Selumit ini nama apa ini Pak? Kelurahan Selumit Pantai, Bu. Namanya itu, Kelurahan Selumit Pantai. Itu kelurahan. Kumuh, Kelurahan Selumit Pantai di Kota Tarakan. Iya. Ya? Betul, iya. Oke. Saya coba kembali ke akun Turnitin saya. Kemudian, ini juga bisa mungkin membantu Bapak Ibu atau teman-teman yang lain yang mencoba mencari referensi tentang bagaimana cara penggunaan akun Turnitin dalam hal pengecekan plagiasi ya. Jadi seperti ini langkah-langkahnya. Yang pertama dan yang harus dipastikan kita harus mempunyai akun Turnitin terlebih dahulu. Kemudian ketika sudah masuk di akun Turnitinnya, kita buka kelasnya, kemudian klik submit. Submit, misalnya nama yang saya mau cek plagiasinya tadi Pak Siswandi. Kemudian choose from this computer. Choose from this computer. Saya coba tarik yang saya unduh tadi. Siswandi. Oke. Nah, ini dia sudah muncul. Buka. Kentara Ji di layar tak ini? Kentara. Kelihatan Bapak Ibu? Ya Bu, kelihatan Bu, kelihatan. Oke. Kemudian diklik di upload. Kita tunggu dulu muter. Please wait, you will be asked to confirm to complete the process. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kalau muncul seperti ini, kita klik confirm. Kalau sudah seperti ini lagi, kita klik lagi return to segment list. Kita lihat nanti ya berapa hasil pengecekan plagiasinya Pak Siswandi. Siapa tahu muncul 0%, wah hebat ini Pak Siswandi. Berarti betul-betul merangkai kalimat ya. Kita tunggu jeng-jeng. 99% itu. Enggak. Gambaran, ada pirasat-pirasat mungkin Pak Siswandi. Iya, aneh. Perasaan-perasaan tidak enak ini, Bu. Jadi biar kayak di Kaltara sana tidak bisa kilo. Sementara processing, kita coba klik view. Jadi biasanya kalau sudah selesai prosesnya muncul di sini persentasenya ya, seperti yang ada di atas ini sudah keluar. Nah kalau tidak sabar Ki, mau sekali lihat, silakan klik view.
Biasa memang belum muncul persentasenya, tapi pada view-nya sudah muncul hasilnya. Jadi agak lama memang ya kalau cek plagiasi seperti ini. Jadi Turnitin ini Bu, memang dia apakah satu jurnal dia akan teliti ataukah umpamanya perbagian-perbagian saja Bu, umpamanya latar belakang kita bisa uji di situ ataukah harus lengkap? Tergantung kita apa yang mau kita cek. Satu file tesis pun dia mampu cek sekalian. Karena tugas yang saya berikan kemarin hanya latar belakang, maka yang saya cek adalah latar belakang saja. Tetapi ini bisa kita lihat ya, dalam bentuk satu tesis full, dia bisa cek, kemudian dalam waktu yang bersamaan dia bisa cek beberapa tesis. Bisa submit beberapa, ya. Seperti itu. Wah, belum muncul. Artinya Bu, kalau sudah ketahuan bahwa di pendahuluan saja sudah di atas 30% ya, cepat-cepat nih barangkali ya, silakan ganti judulnya atau diulang. Silakan cepat-cepat mengambil langkah mitigasi. Jadi begitu muncul nanti persentase, itu akan dikembalikan ke mahasiswa untuk diramu kembali. Nanti seperti apa itu prosesnya, saya akan perlihatkan Pak Arwannya. Kita pelan-pelan saja dulu, belum muncul ini. Di sini biasa muncul persentasenya. Kalau senior Bapak Ibu kemarin ada sampai 5 kali bahkan. Nah, 62%. Tadarat, ini 62% kelihatan? Iya, kelihatan Bu. 62% itu plagiat apakah? Iya, jadi 62% itu tingkat kesamaannya dengan tulisan yang lain. Seperti itu. Oke. Ya. Berat. Ibu. Ya. Izin Bu. Oh, ini. Bisakah Bu, saya tertarik untuk mau kayak akun Turnitin itu bisa ditunjukkan jalan ke Ibu, bagaimana caranya? Ya, saya akan tunjukkan jalan yang benar, Bu Jora ya. Oh, iya. Ibu bisa bertanya, Bu? Iya, Bu. Ya. Bisa. Iya, ini Bu, yang saya tanyakan ini terkait soal bagaimana cross check untuk proses plagiat di Turnitin. Jadi saya lihat ini kutipan-kutipan langsung yang memang langsung di copy paste masuk dari sumbernya, kemudian dimasukkan dalam tulisan, itu terlacak sebagai plagiat. Ya, betul. Jadi maksud pertanyaan saya, Bu, apakah narasi yang tertulis di sumber aslinya itu kemudian dimodifikasi ulang, ataukah seperti apa, Bu, supaya tidak terlacak plagiat murni begitu? Ya. Terima kasih. Sebenarnya pertanyaan Bapak Ibu itu adalah bagian dari penjelasan saya, tetapi penjelasan saya belum selesai, Bapak Ibu sudah keburu bertanya, jadi tidak apa-apa saya jelaskan di awal. Jadi tekniknya itu yang Pak Sahri sebutkan tadi bahwa diolah kembali, itu namanya parafrase ya. Sama persis ketika seseorang menulis buku. Buku pertama saya itu, tingkat plagiasinya pada saya cek awal itu 70%. Kenapa? Karena ini tadi, masih sangat banyak yang saya copy paste. Caranya seperti apa supaya tidak terbaca plagiasi? Baca secara keseluruhan. Air limbah domestik menjadi polutan terbesar yang masuk ke perairan dan berkontribusi dalam meningkatkan pencemaran. Jadi silakan merangkai kalimat baru dengan tidak menghilangkan esensi atau inti daripada yang penulis aslinya ingin sampaikan. Misalnya indikator, bisa saja indikator penyebab terjadinya pencemaran, salah satunya adalah berasal dari air limbah domestik. Yang seperti yang kita ketahui bahwa limbah domestik tersebut adalah limbah yang mempunyai persentase yang cukup besar yang ada di Indonesia misalnya, seperti itu. Yang intinya, yang ingin kita sampaikan tetap sama,
tetapi diramu dengan kalimat yang berbeda. Jadi itu nanti yang akan kita lakukan. Oke, ini seperti ini, sangat banyak sekali. Kemudian ini ada angka-angka Bapak Ibu ya. Ada 19, ada 20, ada 15, bervariasi, warnanya pun bervariasi. Ada 6, 4, bervariasi. Itu maksudnya apa? Jadi maksudnya seperti ini. Kita tunggu dulu ya, sementara prepare download. Kita tunggu dulu. Nah, ini. Yang ini Bu. Terlihat, Sedikit, Bu. tunggu dulu Pak. Oh. Terlihat tidak ini yang saya tampilkan, hasil Turnitin Pak Siswandi, terlihat tidak? Terlihat. Kelihatan Bu, kelihatan. Ini yang saya mau sampaikan. Siswandi. Dari angka-angka yang tadi itu, angka-angka dan variasi warnanya itu apa? Jadi ini. Nah, ini. Jadi, yang tingkat plagiasinya paling tinggi itu di nomor 1. Menyusul 2 dan 3. Jadi, kalau Bapak Ibu mau melakukan parafrase, atau mengolah kembali atau meramu kembali kalimat yang baca Turnitin, silakan Bapak Ibu prioritaskan yang nomor 1, 2, dan 3. Karena ini yang paling banyak ya. Kita coba lihat. Nah, ini 1. Merah semua ini. 1. Sebelumnya peneliti menyiapkan peralatan bla bla bla. Ini 1. 1. Seperti itu. Biasanya setiap warna, setiap angka itu mempunyai warna yang. Jadi itu tadi jangan ubah yang nomor 18, 19, 20 karena tingkat plagiasinya itu hanya 1. Lebih baik mengubah yang persentasenya lebih tinggi. 1, 2, dan 3. Nah, begini Bu. Nanti tugas Bapak Ibu yang sudah selesaikan dikirim ke saya akan kirimkan kembali hasil seperti ini. Maka silakan melakukan parafrase atau meramu kembali proposalnya. Kemudian pertanyaan Bu Johra tadi, bagaimana kalau kita sendiri tertarik untuk punya akun Turnitin. Jadi dulunya itu akun Turnitin itu sangat 2 jutaan ya, mahal. Tapi sekarang ini saya lihat sudah banyak diperjualbelikan di Shopee. Jadi silakan Ibu Johra klik di Shopee. Shopee ya, cocok nih. Shopee. Iya. Turnitin. Iya. Turnitin, akun Turnitin. Nah, itu muncul banyak. Ini yang bintangnya 5. Berarti kita rekomendasi. Silakan juga pilih harganya, kan bervariasi harganya kan. Seperti itu. Sebaiknya sih satu kelas ini Bapak Ibu kongsi-kongsi beli 1 akun lah. Supaya sebelum di store sudah dicek plagiasi. Dicek kembali. Kita Iya Bu. Sekitaran 100 murah ji, enggak sampai 200.000 kalau saya tidak salah. Harganya. 2 kelas mainkan. Begini, izin sebentar Bu. Ya, silakan. Ya. Bagaimana kalau misalnya kalau yang tadi ini kan kita bilang kita modifikasi kalimatnya selama tidak mengurangi substansinya. Iya. Dan tetap dituliskan sumbernya dari mana. Iya, tetap. Nah, kalau saya muat di dalam adalah berupa kebijakan atau peraturan kan tidak mungkin dimodifikasi itu, Bu. Kecuali itu. Pasti sama. Kecuali undang-undang itu tidak bisa sama sekali dirubah. Itu pengecualian. Misalnya kan saya ada di dalam ini materiku saya angkat peraturan Menteri Lingkungan Hidup kan jelas itu kan tidak bisa kita modifikasi itu. Iya betul. Pengecualiannya itu Pak Siswandi. Undang-undang tidak bisa karena itu sudah baku ya, sudah baku. Kalau di angka baik, ya, siap. Izin Bu. Ya, silakan Pak Putu. Pak Putu nih keluar masuk dari tadi. Kalau penulisannya dengan tanda kutip juga tetap dibaca plagiat, Bu? Kalau Turnitin ini membaca secara keseluruhannya, mau ada tanda kutipnya, mau dalam kurung itu dibaca semua. Ya.
Hanya saja kalau mau meminimalisir persentasenya, boleh dihilangkan daftar pustaka. Daftar pustaka boleh dihilangkan. Boleh dikeluarkan dulu daftar pustakanya, kemudian kita cek. Seperti itu. Oke? Jelas Bapak Ibu ya? Oke, sebelum saya akhiri, kembali saya perbaharui tugasnya. Jadi masih sama yang kemarin ya, kemarin hanya sampai latar belakang. Nah sekarang silakan Bapak Ibu buat full bab 1 plus matriks penelitian terdahulu. Jadi ada penelitian di dalam ada pendahuluan, dalam pendahuluan ada latar belakang, dalam latar belakang ada hipotesa, ada rumusan masalah, ada batasan masalah, dan terakhirnya ada matriks penelitian sebelumnya. Baru kembali dikirimkan ke saya full, atau boleh juga ketua kelas mengecek Turnitinnya terlebih dahulu. Daripada itu naskah nanti pusing Ki, saya kirim kembali, kirimkan Ki lagi, jadi mending kita cek lagi. Ya, kalau mungkin butuh kejelasan kembali dalam mengaplikasikan atau menjalankan akun Turnitin itu, boleh cek pribadi saya atau bisa melihat kembali video yang pembelajaran kali ini ya, karena saya record. Oke? Bu, izin Bu. Bisa diulangi tadi Bu, muatannya yang bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan itu ada latar belakangnya, di latar belakang itu bla 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 yang tadi saya maksudkan dengan piramida terbalik. Iya Bu. Oke. Sebelum saya lanjut iklan dulu ya, saya mau ambil cas laptop dulu karena saya lobet. Harap tunggu beberapa saat. Ada kopi kah? Kak Arwansyah ada kopi kah? Kopi dulu Pak Sarir. Tugas bahan Warwan. Kelompok 1 sampai kelompok 3. Mantap nih itu Kak. Kebetulan juga material Pak. Nanti boleh Material ini. kalau Bapak Ibu di Makassar nanti boleh ngopi bareng ya, kopi darat. Nah, ini baru seru kalau yang di Sumber begini baru cari kopi, ada kopi kah? Ada Turnitin kah? Pak Siswandi itu 62%. Waduh, selamat Pak Siswandi. Lama tidak muncul, begitu dicek Turnitinnya 62%. Makanya jangan lama-lama menghilang. Biasa yang lama-lama menghilang itu mendekati 100% hasil Turnitinnya. Itu lagi nah hebat mikro rasa Bu. Jadi tidak Diam-diam sebenarnya. Jangan sama aja punya aku deh Pak Siswandi. Saya juga khawatir Pak. Iya. Sebenarnya kasus saya itu mirip-mirip Pak Asrudin Bu. Iya. dari Turnitin Bapak Ibu, biar mungkin kita baca-baca itu, kita mantra jampi-jampi, tetap terbaca di Turnitin. Itu lagi Bu, tiga di kepala aku rasa jadi itu judulku masih ada 62%, tiga di kepala bantu kayak itu kerja. Oke, saya lanjut kembali. Muatan dari bab 1 itu ada latar belakang. Di latar belakang itu tadi saya menyarankan untuk menggunakan piramida terbalik ya, umum dulu, kemudian khusus. Kemudian setelah latar belakang ada rumusan masalah. Di dalam latar belakang itu juga ada hipotesa penelitian terdahulu. Kemudian ada rumusan masalah. Kemudian ada tujuan penelitian. Kemudian ada batasan masalah. Batasan masalah tadi itu untuk mengerucutkan saja rencana penelitian yang coba kita lakukan. Dan yang terakhir ada matriks penelitian terdahulu. Minimal 10 matriks. Minimal 10 referensi yang dimasukkan dalam matriks tersebut. Kalau penggunaan manajemen referensi kan pada pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskannya supaya tidak setengah mati. Oh, yang terakhirnya itu daftar pustaka.
Tapi daftar pustaka kan sudah otomatis ketika Bapak Ibu sudah menggunakan Mendeley. Bagi yang tidak gabung di minggu lalu, silakan ketua kelas bagikan kembali linknya untuk kembali disimak cara menggunakan manajemen referensi. Oh iya, Bu. Bu, sedikit lagi, Bu. Terakhir betul nih. Itu bukan berarti semua kutipan langsung itu dimodifikasi kata-katanya, Bu? Iya. Oh iya. Jadi banyak juga itu penulis tidak jujur ya. Banyak penulis juga yang tidak jujur, mengambil referensi dari orang lain tetapi dia tidak menuliskan kutipannya itu dari mana. Jadi saran saya jadilah penulis yang jujur. Jadi nanti semakin Bapak Ibu terlatih untuk menyusun kalimat itu akan semakin mudah nanti ke belakang. Ini baru pemanasan loh, baru bab 1. Masih ada bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 yang menanti Bapak Ibu. Jadi tetap semangat ya. Oke, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Ini tugas berapa lama, Bu? Setiap minggu ya kita coba Oh, setiap minggu ya. Setiap minggu lebih cepat lebih bagus karena materi saya kan sudah selesai, sisa menunggu hasil dari kerja Bapak Ibu yang bab 1 itu. Begitu sudah ACC semua, kalau minggu depan sudah ACC, maka pertemuan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Dr. Herul seperti itu. Izin, Bu. Berarti yang latar belakang ini yang sudah di store masih bisa diganti ya, Bu? Iya, silakan bukan diganti sih, dilanjutkan juga ya Pak karena belum selesai. Iya. Dilanjutkan. Kemudian minggu depan itu di store, dikumpulkan. Kalau lebih baiknya itu tadi, ketua kelas beli akun Turnitin supaya dicek memang Meki sebelum kumpulkan ke saya. Jadi banyak juga itu mahasiswa anak S1 saya lihat karena kemarin mengalami keterdesakan karena 10 kali dilakukan meramu kembali kalimat tapi masih tinggi Turnitinnya. Sembarang lah tulis, Pak. Tidak nyambung nih, sampai kalimat itu tidak nyambung nih. Jadi kita sampai pembimbing dan dosen itu baca merasa lucu karena mungkin karena capek nih dia ubah-ubah kan. Nah, kemudian trik yang terakhir yang saya mau bagikan, misalnya malam ini Bapak cek Turnitin ya. Misalnya malam ini Bapak cek Turnitin. Misalnya tadi, aduh, sorry, ada kucing peliharaan anak saya, nah saya takut sekali sama kucing. Andi kakak, oke. Jadi yang terakhir itu, misalnya Pak Siswandi tadi saya sudah cek 62% ya. Jangan Ki menabung lagi, jangan Ki simpan Ki. Kalau uang bagus jadi simpan. Kalau hasil Turnitin kita simpan, misalnya kita cek ini malam, Pak Siswandi sudah cek ini malam 62%. Tapi karena banyak proyek, banyak kerjaan, maka dia lanjutkan atau dia kembali membenarkan tulisannya itu dua minggu kemudian atau 2 hari kemudian. Tidak menutup kemungkinan cek plagiasinya itu akan meningkat. Jadi jangan heran. Karena setiap detik itu banyak orang yang publish ya, banyak orang yang memasukkan publish jurnal, publish tesis, skripsi, dan disertasi. Jadi semakin banyak referensi pencariannya. Jadi kalau memang belum mood untuk kerjakan Ki, mending nggak usah cek plagiasi dulu. Kalau memungkinkan Ki untuk memang stay tune terus, selesaikan, silakan dilakukan cek plagiasi. Karena tadi tidak menutup kemungkinan akan meningkat Ki. Semakin lama kita simpan itu semakin meningkat Ki hasil plagiasinya. Oke? Jelas Bapak Ibu? Ya sudah 1,5 jam ini kita sama-sama mengganggunya nih kucing. Oke Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan,
Saya mau lihat dulu siapa-siapa yang hadir. Turnitinnya ternyata banyak di Tokopedia, Budi. Hanya ada expire-nya ternyata. Iya, memang Pak, memang. Kayak Ada yang, yang 2 tahun, ada yang 1. iya, benar. Oke, saya sudah screenshot dulu siapa-siapa yang hadir pada malam hari ini. Pertemuan pada malam hari ini saya sampaikan, saya record ya, saya rekam, jadi bisa disimak kembali jika Bapak Ibu ada yang kurang jelas, ataupun boleh via WA, boleh wapri saya. Oke, izin menutup pertemuan Bapak Ibu kalau sudah tidak ada pertanyaan. Terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Jika mungkin nanti hari Jumat ini kita tidak bisa bertemu dalam room, mungkin minggu depannya, dan saya harap semua tugasnya sudah terkumpul ya. Hari ini kan hari Selasa, jadi Selasa depan insya Allah, ataupun sebelum hari Selasa kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan tugasnya, bisa kita kembali masuk. Oke, terima kasih kesempatannya untuk hadir pada malam hari ini di pertemuan keempat mata kuliah metode penelitian. Billahi taufiq walhidayah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa dipertemukan dalam kelas offline. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.